Oke, terima kasih. Apa suara saya kedengaran ya? Teman bisa dengar suara saya atau bagaimana? Dengaran, Pak. Dengaran. Terima kasih buat Yama dan Panur Hamzah yang kita dapatkan hadir di acara sosialisasi kali ini. Dan terima kasih kepada teman-teman. Siapa nggak teman-teman atau adik-adik ini? Mana bagusnya kira teman-teman saja ya? Kayaknya kita seumuran. Senyamannya aja, Pak. Oh gitu. Bahaya kalau nyaman itu. Oh ya, oke ya. Sorry maaf bercanda. Karena ada pepatah yang mengatakan bilang kalau tak kenal maka tak sayang ya. Tak sayang maka tak cinta maka tak apalah. Kayak sebelumnya saya perkenalkan diri saya atau saya share screen. A few moments later. Mohon maaf, Bapak. Itu mic-nya masih di unmute. Oh sorry, sudah kedengaran. Saya sudah bicara panjang lebar ternyata. Oke, saya ulang. Nama saya cukup panjang ini. Laude Muhammad Asdik Hamsin Ramadan. Saya dulu kalau SMA kan masih LJK ya, jadi masih bulat-bulat. Saya sering terlambat mengisi biodata gara-gara nama yang terlalu panjang. Dan teman-teman kalau sudah menikah atau gimana, anak kasih nama yang pendek-pendek saja. Dua kata sudah cukup. Kayak kami kan dua anak cukup, kalau nama dua kata cukup. Oke, saya lahir 11 April 1989 di Sulawesi Tenggara. Ada yang tahu Sulawesi Tenggara? Kalau Pulau Sulawesi itu, dia di kaki satunya kan Sulawesi bentuk saya. Dia kaki yang di sebelahnya, kaki satunya bukan yang dekat sama Kalimantan. Kemudian riwayat pendidikan, saya S1 di Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin. Saya masuk tahun 2000. Kemudian 2013 saya melanjutkan ke Ilmu Tanah juga, ke Pertanian Bogor, masih di Fakultas Pertanian. Jadi saya pertaniannya bukan kehutanan, jadi kalau tentang kehutanan saya masih perlu banyak belajar. Itu nomor WA saya, siapa pada yang ngomong Instagram dan YouTube. Kembali ke mungkin jadi ada yang pertanyaan. Oh ya, saya sudah menikah ya, sudah 3 tahun. Saya yang bertanya, Pak sudah menikah atau belum? Gak usah mengharap yang cewek-cewek ya. Ada yang mau bertanya tentang perkenalan? Atau saya lanjut? Jadi, oke, terlihat ya teman-teman. Jadi hari ini saya akan mensosialisasikan tentang modul. Ini artinya elektronik modul ya, tentang ilmu tanah hutan. Skop pembahasannya yaitu tentang minyak tanah. Minyak tanah itu di dalamnya ada reaksi tanah, yaitu pH. Pernah dengarkan teman-teman? Atau bagaimana? Teman-teman sudah dapat ya kimia tanah? Atau sudah ilmu tanah hutan sudah selesai ya? Atau bagaimana? Halo? Sudah, Pak. Jadi sudah familiar ya? Gimana nilainya? Aman ya? Ilmu tanah hutan ini? Aja kali ya? Kalau tidak diamankan. Diamankan sama dosennya itu. Oke, jadi sebenarnya saya cerita sedikit nggak apa-apa ya.
Terus kalau salah mohon diluruskan karena saya belum terlalu eh, sama kehutanan, saya selama ini masih di pertanian. Jadi kalau menurut saya tentang kimia tanah ini hubungannya sama hutan, hutan yang alami ya, yang apa namanya itu, kalau saya sering sebutnya hutan yang masih perawan apa sih namanya? Jadi kalau dia hubungan sama hutan yang masih alami, ilmu kimia tanah ini dia sebenarnya tidak terlalu penting untuk dipelajari untuk hutan yang masih alami. Karena kenapa? Karena kimia tanah ini dia hubungannya erat hubungannya dengan kesuburan tanah, yaitu bagaimana perilaku hara. Jadi hara ini punya perilaku ya teman-teman, ada baik, jahat, sama kayak manusia, ada yang buruk. Eh, Jadi tentang kesuburan tanah ya. Kenapa tidak terlalu penting? Karena di hutan itu haranya sudah sangat melimpah. Dari mana? Dari bahan organik atau daun-daun yang jatuh. Dan lagi bahwa hara di hutan itu dia daur hara tertutup. Artinya haranya tidak kemana-mana, berputar di situ saja. Sampai negara api datang menyerang kan. Negara api itu apa? Manusia. Oleh sebab itu, kenapa misalnya luhur kita zaman dulu itu dia sistem perdagangannya itu berpindah-pindah. Dia buka hutan, tanam, setelah tanam, panen, setelah itu mereka pindah. Karena eh, tanah hutan itu sangat subur ya teman-teman. Nah, seiring perkembangan zaman, itu sudah tidak bisa lagi luhur kita untuk berpindah-pindah. Karena kenapa? Manusia sudah banyak, lahan tidak bertambah. Manusia saja yang bertambah. Oleh sebab itu, maka perlu memikirkan lagi bagaimana caranya supaya kita tidak berpindah, tetap di situ saja, dan tanah harus tetap dalam keadaan subur. Jadi kan kalau kita menanam itu, misalnya kita tanam jagung, terus jagungnya mengambil hara di tanah, terus setelah panen, jagungnya diambil, dibawa keluar. Nah, hara itu dia terangkut ya teman-teman, jadi di tanah itu haranya berkurang. Nah, oleh sebab itu, bagaimana caranya supaya tanah itu tetap dalam keadaan subur. Nah, kalau tadi kan tanah hutan itu sudah subur, tetapi ketika dijadikan lahan pertanian, maka kesuburan tanah itu bisa berkurang. Jadi nanti hubungannya kimia tanah ini, menurut saya mungkin bisa dibetulkan kalau saya keliru. Hubungan kimia tanah ini nanti sama kehutanan yaitu tentang bagaimana yaitu agroforestry. Pernah dengar ya agroforestry? Kalau bahasa bahasa kami itu bahasa Sulawesi itu agroforestry, yaitu kalau agro itu pertanian, forestry itu adalah hutan. Jadi bagaimana penggabungan antara hutan dan pertanian. Nah, di sini perannya kimia tanah ya. Kimia tanah untuk agroforestry bagaimana dia menyediakan hara untuk tanaman. Dalam hal ini adalah tanaman pertanian karena dia butuh hara ya, butuh hara supaya dapat produksinya maksimal. Kan ini persoalan makanan, ini adalah persoalan yang sebenarnya sangat sensitif ya. Kenapa perang terjadi? Salah satunya adalah karena persoalan pangan. Nah, fungsi kimia tanah yang lain itu sebenarnya hubungannya sama lingkungan. Misalnya bagaimana pH tanah mempengaruhi kayak tadi ya yang dijelaskan di Jama, bagaimana pH tanah mempengaruhi pH air, bagaimana setelah misalnya terjadi penambangan, apa yang terjadi sama tanahnya. Jadi teman-teman harus paham ya. Walaupun teman-teman anak kehutanan, teman-teman harus paham tentang kimia tanah. Misalnya teman-teman nanti disuruh tanya sama bosnya ya, bilang bagaimana cara menilai tanah tersebut bagus atau tidak. Nah, teman-teman lihat saja pH-nya. Dengan pH itu kita sudah bisa minimal mendapatkan gambaran umum tentang tanah. Jadi kalau dia tanahnya masam, ya kan pH tanah yang baik itulah pH netral. Sama sistem pH air juga itu pH netral. Jadi kalau pH-nya masam itu pasti ada masalah. Kalau pH-nya di bawah 7, entah dia tercemar logam berat atau ya kemungkinan besar dia tercemar logam berat atau pH-nya tinggi. Nah, itu biasa banyak kapurnya itu. Nah, kapur itu yang biasa menyebabkan penyakit
beneficial pada manusia kalau sering konsumsi. Oke, itu mungkin sekilas saja perkenalkan tentang kimia tanah. Jadi ini modulnya ya, ada ilmu tanah hutan. Jadi saya bahas tentang materi ketujuh. Nah, di dalam modul ini ada video pembelajaran YouTube. Saya teman-teman malas nih, bilang, Pak, saya malas membaca, Pak. Terlalu pusing kalau saya baca modulnya, Pak. Terus ada bahasa-bahasa yang ilmiah saya tidak mengerti, Pak. Nah, kalau teman-teman misalnya pusing, di sini saya sudah juga menyiapkan ada link YouTube. Insya Allah pembahasannya mungkin tidak terlalu ribet. Saya jelaskan dengan mudah dan menggunakan kata-kata yang terlalu ilmiah atau bagaimana. Teman-teman bisa klik di sini ya. Misalnya teman-teman mau mempelajari tentang apa sih yang menyebabkan tanah itu menjadi masam. Nah, teman-teman bisa klik sini. Nanti dia akan nyambung ke YouTube seperti ini. Nah, jadi ini adalah link, bisa kelihatan ya teman-teman. Nah, ini ada beberapa teman-teman bisa percepat saja. Nah, jadi ada 8 sesuai di modul juga ya. Nah, misalnya teman-teman tidak mengerti di modul, teman-teman bisa nonton videonya kapanpun teman-teman mau ya, atau teman-teman waktu. Jadi ini contoh videonya ya. Terus kembali. Di modul ini ada video, teman-teman bisa nonton. Kalau teman-teman misalnya pas yang malas membaca Pak, tidak mengerti Pak apa yang dikatakan, teman-teman bisa nonton. Jadi di setiap materi hampir semua memiliki link YouTube yang teman-teman bisa nonton supaya memudahkan teman-teman. Teman-teman masih menyimak ya atau bagaimana? Masih menyimak, Pak. Ayo. Oh, ayam pun juga menyimak ya. Oke ya. Selanjutnya jadi ini tadi ya materi ketujuh bersekitar 20 halaman sampai ya. Nah, di akhir modul ini ke saya ada poster. Poster untuk sebenarnya ini adalah rangkuman materi dari modul tadi. Itu sama saja isinya, tapi ini saya buat dalam bentuk poster. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya? Atau saya belum itu ya, kirim link modulnya. Sambil saya kirim ada yang mau bertanya? Atau mau dikasih kuis kayak ibu tadi? Ada yang mau kuis? Nanti hadiahnya paket data. Mau. Hah? Paket data 1 GB untuk 3 orang. 2 orang aja ya? Atau gimana? Ada yang mau? Caranya bisa teman-teman jawab pertanyaan saya. Mau tidak? Kalau tidak kita akhiri nih. Ubay mau itu Ubay. Siapa ya? Ditanya Pak dosen. Kalau deh. Ada yang mau? Oh, jadi link modulnya saya sudah kirim ya di grup. Saya tidak salah grup kan? Dan saya kirim ke grup keluarga. Kan percuma. Ada yang mau ikut quiz? 1 GB loh. Lumayan untuk main game kan? Sambil baca modul. Ada?
Atau enggak ada? Suryati, masa enggak berani Suryati? Yanti. Tenangnya teman tidak berpengaruh sama nilai. Yang penting teman-teman itu kan, sebenarnya mahasiswa itu intinya bicara saja dulu. Terlepas salah atau tidaknya ya tidak ada masalah. Kan kita masih di kampus. Kecuali di luar kampus, nah itu sudah menjadi masalah. Oke teman-teman, mau ikut kuis? Iya Pak, mau Pak. Siapa itu? Suryati kah? Teman-teman jawab pertanyaannya, siapa yang duluan? Sebut nama ya. Iya Pak. Oke, jadi pertanyaan pertama yaitu, apa yang dimaksud dengan daur hara tertutup? Ada yang tahu? Bapak dapat jawaban sebetulnya. Tapi enggak boleh sih. Teman-teman bicara saja nggak apa-apa. Salah benar itu urusan kedua. Yang penting bicara. Ngomong ya. Mahasiswa terus. Ulang, Pak. Apa yang dimaksud dengan daur hara tertutup? Bicara saja nggak apa-apa, biar salah. Mahasiswa itu yang penting bicara kan. Izin jawab, Pak. Ya, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Mei Putri Krisna Zega, Pak. Tadi pertanyaannya tentang daur hara tertutup ya, Pak? Iya. Saya izin menjawab, Pak. Menurut saya, daur hara tertutup itu berkaitan erat dengan daur hara di dalam hutan alam, di mana perputaran unsur hara yang ada di dalam hutan tersebut tetap di situ-situ aja. Jadi dia tidak keluar atau tidak diambil oleh manusia sehingga berpindah ke tempat lain kayak gitu. Jadi unsur haranya tetap berada di wilayah tertentu. Siapa tadi namanya? Lengkap sekali ya. Mei Putri Pak. Karena buat saya itu Pak, pintar itu pantas, Pak. Pantas jago Iya, ya. begitu dong. Iya, pintar Mei Putri ya, nanti di link absen ada nomor HP kan? Nanti saya akan 1 GB ya. Nomornya apa? Telkomsel atau Excel? Atau yang lain? Telkomsel, Pak. Oh, oke. Yang lain ada lagi mau jawab pertanyaan? Pertanyaan kedua. Suryati, Putri, mana? Ayo, masa kau cuma Mei? Suryati atau Tinggal 1 nih pertanyaan. Putri. Atau masih mau 2 pertanyaan? Apa lagi? Pertanyaannya yang mau jawab ya. Apa itu agroforestry dan hubungannya dengan kimia tanah? Agroforestry. Dan hubungannya dengan kimia tanah. Ayo 1 GB loh, bisa dipakai untuk download modul dan baca modul. Saya Pak, izin jawab Pak. Ya, siapa namanya? Suryati Pak. Ya kasih. Oh ya, coba nyalakan videonya. Lupa tadi ya, harusnya tadi Mei yang mana Mei? Coba lihat dulu penampakannya. Oh ini Mei. Ini Mei atau Suryati nih? Oh Suryati. Kalau Mei tadi mana? Oh Mei sudah hilang, yang mentang-mentang sudah dapat pulsa. Oke Suryati, coba silakan menjawab. Siap Suryati atau mau pergi mana dulu nih? Mau pergi pasar atau? Sambil nyalakan ya. Coba Suryati. Izin menjawab ya Pak. Agroforestry adalah yang berhubungan dengan kehutanan, yang berhubungan dengan pertanian. Kombinasi antara kehutanan dan pertanian. Hubungannya sama kimia tanah kira-kira apa Suryati? Apa Pak? Hubungannya dengan kimia tanah kira-kira apa? Hubungannya dengan ilmu tanah. Kimia tanah. Kimia tanah. Hubungannya karena di agroforestry kan itu antara kehutanan dan pertanian. Jadi
kita juga harus bisa gimana ya? Harus bisa tanahnya tuh harus bisa subur supaya bisa dikombinasikan dengan pertanian. Kan di pertanian itu tanahnya harus subur. Jadi berkaitan juga dengan kimia tanah. Oke, mantap Suryati. Keren. Ini juga Nabi bimbingannya Pak Nur Hamzah ya? Ya ini anak buah saya juga ini Pak. Pintar-pintar Kayaknya ada anak buah nepotisme saya ini kayaknya. ternyata. Ini di luar dugaan. Mantap. Ada nepotisme kayaknya. Atau dibantu sama Pak Nur Hamzah ya? Bukan. Nggak dibantuin atau di chat pun enggak. Hebat, iya. Dan sampai di Hebat. chat sama Pak Nur Hamzah enggak ya? Oke, masih ada atau sudah? Cukup ya? Atau masih mau satu lagi? Kalau enggak, saya Siapa? cukupkan nih. Ricky, Oktaviani. Putih tadi sudah menang Bu ya? Dianu Bu ya, sama Ibu. Oktaviani yang belum menang ini, mana? Sama Ricky. Agnes Teresia Siombing, coba Bang. Ya, Masih mau ya ditanya sama Pak Laude ya. Masih mau atau sudah nih? Nggak apa-apa sih kalau sudah. Satu lagi nah, ambil kesempatan, ambil. Mana Agnes? Agnes Teresia Siombing. Ini enggak ada dia. Mana fotonya Agnes? Enggak ada dia. Pak, enggak ada dia, Pak. Oktaviani juga. Ya, masih mau atau mana nih? Kalau enggak apa-apa. Aman lagi saya kan. Kesempatan enggak diambil. Kalau Bapak, malu ini. Kalau Bapak langsung, iya. Berani dulu. Ya, yang penting bicara Betul, dulu nggak apa-apa. Berani dulu. Salah benar itu nomor 2 kalau mahasiswa. Yang penting bicara dulu aja. Oke ya, sudah nggak ada atau masih mau nih? Sudah Pak, kelihatannya Pak. Iya. Kalau sudah mungkin sekian dulu ya tentang sosialisasi terkait modul ilmu tanah hutan. Selengkapnya saya kembalikan ke Ibu Kiamah selaku MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.